Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar apa itu perawatan perioperatif dari aspek keperawatan medikal bedah. Baiklah, kita mulai proses pembelajarannya. Nah, keperawatan perioperatif ini terdiri dari 3 fase. Ada fase preoperasi, di mana di fase preoperasi ini akan dilakukan tindakan pengkajian dasar dan persiapan operasi. Kemudian ada fase intraoperasi, di mana itu adalah suatu proses tindakan operasinya. Kemudian ada fase pasca operasi, pemulihan, di mana pada fase ini kita harus mengkaji efek anestesi, pantau tanda-tanda vital, dan mencegah komplikasi. Tujuan operasi, kita bahas dulu ya ke arah tujuan dasar dari tindakan operasi. Ada tujuannya untuk tindakan biopsi, yaitu mengambil sedikit jaringan, kemudian akan ditelaah atau diteliti di laboratorium. Ada tujuannya untuk kuratif, yaitu untuk eksisi tumor, pengangkatan apendisitis contohnya. Ada fungsinya, operasi itu untuk reparatif, rekonstruksi, ataupun paliatif. Nah, klasifikasi apakah tindakan operasi itu bersifat darurat, urgent, diperlukan bersifat elektif, atau bersifat opsional. Nah, kita mulai dulu ke arah perawatan perioperatifnya. Nah, perawatan perioperatif itu kalau kita lihat kesuksesan tindakan pembedahan secara keseluruhan sangat tergantung pada fase ini. Karena fase ini merupakan awal landasan untuk kesuksesan ke tahap-tahap selanjutnya, ke tahap intraoperasi ataupun tahap post-operasi. Pengkajian secara integral dari fungsi biologis dan psikologis sangat diperlukan untuk keberhasilan dan kesuksesan suatu operasi. Jadi untuk tindakan preoperasi bukan hanya kita menyiapkan persiapan secara fisik, pasien menjalani tindakan operasi, tapi kita juga mempersiapkan psikologis pasien untuk menghadapi tindakan operasi. Ini adalah persiapan klien yang harus kita lakukan, yaitu ada persiapan mental tadi, jadi bukan hanya fisik, kita juga harus mempersiapkan mental pasien, ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan penunjang yaitu seperti melakukan pemeriksaan laboratorium sebelum tindakan operasi dilakukan. Ini adalah persiapan mental yang harus dilakukan pada pasien, yaitu pertama adalah bantu pasien mengetahui tentang tindakan yang dialami pasien sebelum operasi. Jadi kita harus memberikan ya informasi yang sejelas mungkin. Tindakan operasinya seperti apa, biar pasien paham, pasien dan keluarga biar paham. Kita melakukan informasi pada pasien tentang waktu operasi, hal-hal yang akan dialami pasien selama proses operasi, dan menunjukkan tempat kamar operasinya. Ini adalah pemeriksaan fisik yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita mengkaji status kesehatan fisik secara umum. Yang kedua adalah status nutrisinya, keseimbangan cairan dan elektrolit, pencukuran daerah operasi untuk mencegah infeksi, personal hygiene, dan pengosongan kandung kemih. Biasanya kan sebelum operasi pasien dipasang kateter terlebih dahulu. Itu tujuannya untuk mengosongkan kandung kemih. Ini adalah pemeriksaan penunjang yang diperlukan sebelum dilakukan tindakan operasi. Yang pertama adalah pemeriksaan radiologi dan diagnostik. Yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium, ada biopsi, dan pemeriksaan kadar gula darah. Nah, untuk pemeriksaan radiologi dan diagnostik, radiologi itu berarti ada fototorak abdomen ataupun foto tulang daerah fraktur. Kalau misalnya tindakan operasinya ke arah misalnya pemasangan orif atau tindakan-tindakan muskuloskeletal lainnya. Ada pemeriksaan USG terlebih dahulu, CT scan, MRI, magnetik ya, ini bukan ini penulisannya, mohon maaf salah. Magnetic resonansi imaging, BNO untuk melihat bagaimana biasanya untuk ini kalau ada tindakan operasi pada bagian perkemihan, renogram, sitoskopi, mamografi, colon in loop, EKG,
echo, EEG ya. Ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan diagnostik yang diperlukan sebelum dilakukan tindakan operasi. Untuk pemeriksaan laboratorium ada HB, ada angka leukosit, limfosit, LED ya, jumlah trombosit, protein total, albumin dan globulin, elektrolit, kalium, natrium dan klorida ya, ureum dan kreatinin. Ini adalah tindakan biopsi. Jadi sebelum tindakan operasi ada tindakan biopsi juga. Jadi biasanya melihat dulu jaringannya, apa jaringannya bersifat ganas atau tidak. Ini tindakan dilakukan sebelum dilakukan tindakan operasi. Pemeriksaan kadar gula darah ya, biasanya pasien diperlukan ini untuk mengetahui kadar gula darah pasien dalam rentang normal atau tidak ya. Pasien biasanya bisa dipuasakan dulu sebelum diambil gula darahnya. Atau dilakukan pemeriksaan kadar gula darah postprandial. Informed consent, jadi kita harus meminta persetujuan dulu, persetujuan baik dari ini ya, dari keluarga ya, persetujuan tindakan operasinya ataupun persetujuan tindakan anestesinya. Bentar ya. Untuk pendaftaran pasien ke ruang instalasi bedah sentral, kita harus konfirmasi nama pasien, rencana tindakan, dokter operatornya, sama kelasnya. Kelengkapan status rekam medik juga ya, surat persetujuan tindakan operasi, persetujuan tindakan anestesi, lembar hasil laboratorium terbaru, foto ronsen, EKG atau ESG, itu harus kita pastikan lengkap ya di status rekam medis pasiennya. Untuk persiapan untuk anestesinya, pastikan riwayat alergi pasien ya, kita tanyakan pasien alergi atau tidak, ada penggunaan IV CAT nomor 18 dan transfusi set ya, persiapan puasa untuk pasien sesuai dengan advis dari dokter dan pemasangan dower kateter. Riwayat anestesi dan operasi sebelumnya juga kita harus kaji, riwayat penyakit sistemik, misalnya penggunaan obat-obat tertentu, seperti antidiabetik, antiakoagulan, kortikosteroid, antihipertensi yang diminum secara teratur oleh pasien. Itu juga harus kita kaji ya. 2 obat terakhir yang harus diteruskan selama proses operasi dan anestesi, sedangkan obat yang lain harus dimodifikasi. Riwayat diet juga ya, kapan makan minum terakhir. Jadi pasien itu sudah dipuasakan selama berapa lama ya. Kebiasaan-kebiasaan pasien juga seperti perokok berat, pemakai alkohol, dan obat-obatan juga itu harus diinformasikan. Dan riwayat penyakit keluarganya. Untuk pelaporan indikasi operasi, ya, pasien dengan indikasi operasi hendaknya dilaporkan oleh dokter jaga sesuai unit masing-masing. Itu adalah persiapan-persiapan pada tahap preoperasi. Sekarang adalah ke arah intraoperasinya. Intraoperasi itu merupakan suatu kondisi atau suatu proses dimulai sejak ditransfernya pasien ke meja bedah dan berakhir saat pasien dibawa ke ruang pemulihan. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pasien setelah dilakukan tindakan pembedahan atau sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Ini adalah rencana tindakan pada saat intraoperasi, penggunaan baju seragam bedah. Jadi kalau masuk ruang bedah harus menggunakan baju khusus ya. Mencuci tangan sebelum pembedahan dengan cuci tangan steril, menerima pasien di daerah bedah, mengirim dan mengatur posisi ke kamar bedah, pembersihan dan persiapan kulit, ya, penutupan daerah steril, pelaksanaan anestesi dan pelaksanaan pembedahan. Ini adalah persiapan pada pasien bedah, harus ada pengosongan dan pembersihan lambung, pelepasan kosmetik. Jadi sebaiknya pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan operasi, kalau perempuan sebaiknya tidak menggunakan kosmetik ya, karena nanti akan mensamarkan tanda-tanda umum yang terjadi pada pasien. Misalnya kalau terjadi hipoksia, kalau pakai lipstik akan terlihat ya. Kemudian mengosongkan vesika urinaria, membersihkan jalan napas, mengganti pasien dengan pakaian khusus dan mengulang pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu bukan hanya dilakukan pada saat preoperasi saja, pada saat masuk kamar bedah juga harus dilakukan pemeriksaan fisik.
Ini adalah jenis-jenis anestesi, ada yang bersifat general, ada yang bersifat lokal atau regional, ada yang bersifat kombinasi ya. Nah, ini general anestesi biasanya kalau pasien diberikan general anestesi secara umum, biasanya dia mengalami penurunan kesadaran akibat dari efek obat ya. Beda dengan yang spinal. Kalau yang spinal hanya bagian area ke bawah saja, area tindakan operasi saja yang mati rasanya, yang bagian atasnya pasien masih bisa melihat, masih bisa sadar. Tapi kalau untuk anestesi umum, pasien sudah terjadi penurunan kesadaran. Ini adalah indikasi beberapa pasien dilakukan tindakan general anestesi, bayi dan anak-anak. Dewasa yang memilih ya, kalau dewasa biasanya dikasih pilihan, mau anestesinya bersifat lokal atau bersifat umum. Pembedahan yang luas, pasien dengan kelainan mental, pembedahannya lama, pasien dengan riwayat keracunan atau alergi, pasien sedang terapi antikoagulan. Biasanya ini diindikasikannya tindakan operasinya dengan anestesi umum. Ini adalah monitoring saat intraoperasi. Jadi pada saat intraoperasi, baik itu dilakukan bisa setiap 3 menit ataupun 5 menit. Misalnya kita melihat saturasi oksigen, EKG, tekanan darah, kadar CO2, dan suhu tubuh. Ini yang harus selalu dipantau pada saat pasien masuk ruang intraoperasi. Nah, sekarang adalah perawatan postoperatifnya. Perawatan postoperatif kalau kita definisikan adalah di mana selama periode ini proses keperawatannya diarahkan pada menstabilkan ya kondisi pasien pada keadaan equilibrium fisiologi pasien dan menghilangkan nyeri serta pencegahan komplikasi. Pengkajian yang cermat dan intervensi yang segera bisa membantu pasien kembali pulih ya dengan cepat, aman dan nyaman. Ini adalah beberapa perawatan postoperasi meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu adalah memindahkan pasien dulu dari kamar operasi ke unit perawatan pasca anestesi atau kita namakan recovery room ya. Nah, perawatan post anestesi di ruang pemulihan ataupun recovery room, kemudian juga bisa transportasi ke ruang gawat ya kalau misalnya pada saat di recovery room terindikasi pasien mengalami kondisi yang kritis, atau juga bisa di delivery atau dipindahkan dirujuk ke ruang perawatan kalau pasien sudah dalam keadaan yang stabil. Ini adalah pemindahan pasien dari kamar operasi ke unit perawatan pasca anestesi, kadang dikenal juga dengan ruang pacu ya, recovery room itu. Jadi pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan atau unit perawatan pasca anestesi atau kita namakan pacu memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus. Pertimbangan itu diantaranya adalah letak insisi bedah. Jadi kita harus perhatikan ya pada saat kita memindahkan pasien di ruang operasi ke ruang pacu, kita lihat dulu keadaan letak insisi bedahnya supaya pada saat kita pemindahan pasien itu tidak menimbulkan komplikasi. Perubahan vaskuler juga, pemajanan, letak insisi bedah harus selalu dipertimbangkan setiap kali pasien pasca operatif dipindahkan. Banyak luka ditutup dengan tegangan yang cukup tinggi sehingga upaya yang dilakukan untuk mencegah renggangan sutura lebih lanjut. Selain itu, pasien diposisikan sehingga dia tidak terbaring pada posisi yang menyumbat drain. Jadi hati-hati ya kalau kita mau memindahkan pasien dari ruang operasi ke ruang pacu, hati-hati ya. Biasanya kan setelah pos operasi itu, setelah tindakan operasi itu pasien banyak terpasang selang. Salah satunya adalah selang untuk mengeluarkan darah-darah yang ada di dalam abdomennya, darah-darah kotor yang harus dikeluarkan. Nah, itu hati-hati pada saat pemindahan, jangan sampai posisinya tertekuk. Nah, setelah selesai tindakan pembedahan, pasien harus dirawat sementara dulu ya di ruang recovery room sampai keadaannya stabil. Pada saat dikaji tidak mengalami komplikasi, dan kalau keadaannya sudah stabil, tanda-tanda vitalnya sudah stabil, pasien boleh masuk ke ruang bangsal atau ruang perawatan ya. Nah, biasanya kalau kita lihat posisi ruang pacu atau recovery room itu berdekatan dengan ruang operasi. Sehingga ini untuk memudahkan akses bagi pasien. Ini adalah kriteria penilaian pada saat kita di ruang pacu untuk menilai pasien. Yang pertama adalah fungsi pulmonal. Fungsi pulmonal itu berarti fungsi pernapasannya tidak terganggu. Lihat hasil oksimetrinya normal harus di atas 95%.
Kemudian tanda-tanda vital stabil, tanda vital itu tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, itu harus dalam keadaan yang stabil, nggak boleh turun naik ya. Orientasi pasien terhadap tempat, waktu, dan orang baik. Haluaran urin juga tidak kurang dari 30 ml per jam. Mual muntah dalam keadaan terkontrol, nyeri minimal. Ini adalah 4 penilaian yang harus kita lihat pada saat pasien di ruang PACU. Kalau kondisinya sudah stabil dari tanda-tanda yang sudah disebutkan barusan, pasien boleh ditransportasikan atau dipindahkan ke ruang bangsal atau ruang perawatan. Ini tujuan perawatan pasien di ruang PACU. Yang pertama itu adalah untuk mempertahankan jalan napas, ya, dengan mengatur posisi, memasang suction ataupun memasang mayo. Yang kedua adalah mempertahankan ventilasi dan oksigenasi, ya. Nah, ventilasi dan oksigenasi dapat dipertahankan dengan ini ya, dengan pemberian bantuan napas melalui ventilator mekanik ataupun nasal kanul. Kemudian mempertahankan sirkulasi darah, ya. Jadi di PACU itu kan jalan napas, respirasinya, sirkulasi darahnya itu harus dipantau. Jadi mempertahankan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan pemberian cairan plasma expander. Observasi keadaan umum, observasi vomitus tadi ya, ada tanda-tanda apakah pasien masih mual muntah atau tidak. Biasanya mual muntah itu merupakan efek dari anestesi, jadi harus kita kaji. Balance cairan, jadi kita lihat dulu kalau keluaran urinnya masih nol, masih tidak ada, itu harus waspada. Pasien tidak boleh dulu keluar dari ruang PACU, tidak boleh dulu dipindahkan ke ruang perawatan. Pindah ke ruang perawatan harus dalam keadaan yang stabil, ya. Tidak boleh dalam keadaan dehidrasi ataupun kelebihan cairan. Kemudian mempertahankan kenyamanan untuk mencegah resiko injuri. Karena post anestesi biasanya mengalami kecemasan, disorientasi, atau beresiko besar untuk jatuh. Ya, kalau pasiennya belum sadar, sebaiknya masih tetap di ruang PACU. Jangan dulu dipindah ke ruang perawatan. Ini adalah hal-hal yang harus diketahui oleh perawat anestesi di ruang PACU. Yang pertama adalah jenis pembedahannya. Ya, jenis pembedahan yang berbeda tentunya akan berakibat terhadap jenis perawatan di ruang PACU tadi. Kalau misalnya jenis pembedahannya dengan anestesi umum ataupun dengan anestesi lokal, pasti itu beda perlakuan pada saat melakukan perawatan di ruang PACU. Jadi kita harus tahu dulu jenis pembedahannya apa, dia menggunakan anestesi apa. Ya, ini ya jenis pembedahan dan anestesinya. Nah, perlu diperhatikan jenis anestesi yang diberikan ya, karena untuk memberikan posisi juga. Nah, kalau pada anestesi yang bersifat spinal, sebaiknya pasien dipertahankan posisinya supin dulu untuk beberapa jam, ya. Karena biasanya pada pasien dengan anestesi spinal, maka posisi kepala harus ditinggikan untuk mencegah depresi otot pernapasan oleh obat anestesi. Sedangkan untuk pasien dengan anestesi, jadi yang nggak boleh ditinggikan itu adalah pada pasien dengan anestesi umum. Kalau dengan anestesi spinal itu harus posisinya semipolar ya. Kalau untuk anestesi umum, sebaiknya posisinya supin. Jadi posisi kepala sejajar dengan tubuh. Mohon maaf tadi Ibu terbalik ya. Ini kenapa kita harus tahu jenis anestesinya. Karena tadi kita akan beda perlakuan untuk memposisikan pasien setelah pos operasi. Kalau pada pasien anestesi spinal sebaiknya posisinya duduk ya. Kalau pada saat pasien dalam kondisi yang sudah stabil, bisa kita sarankan pasiennya kepalanya lebih tinggi untuk mencegah depresi otot pernapasan. Jadi bisa duduk ataupun bisa istilahnya kepalanya lebih tinggi daripada bagian badannya. Beda dengan anestesi yang umum. Anestesi umum berarti harus di posisi supinkan, harus sejajar dengan bagian tubuh. Ya. Ini adalah kondisi patologis klien. Kondisi patologis klien sebelum operasi harus diperhatikan dengan baik ya, dengan memberikan informasi awal terkait dengan perawatan post anestesinya. Jadi keadaan-keadaan patologis kita
berikan informasi ya, terutama pada perawat yang menangani pos anestesinya. Contohnya misalnya pasien mempunyai riwayat hipertensi, maka jika pasca operasi tekanan darahnya tinggi tidak masalah ya, jika pasien harus dipindahkan ke ruang perawatan karena sebelumnya juga pasien itu berada dalam tekanan darahnya selalu berada dalam keadaan yang tinggi, beda dengan orang yang normal. Orang yang normal misalnya 140, 150, 150 itu sudah warning ya. Jadi artinya dia mengalami peningkatan tekanan darah, artinya belum stabil. Tapi kan kalau pada orang hipertensi masih 150, 160 itu dianggapnya normal karena dia berada dalam kondisi sudah biasa tekanan darahnya tinggi. Jadi kita harus menginformasikan misalnya pasien ini emang pasien hipertensi sehingga nanti perawat yang berada di ruang pacunya juga bisa memberikan penilaian yang tepat pada saat memindahkan pasien. Jumlah pendarahan intraoperasi juga harus diinformasikan ya. Penting untuk perawat recovery room mengetahui apa yang terjadi di ruang operasi. Kalau misalnya banyak mengalami perdarahannya sehingga pada saat masuk ruang recovery room harus dilakukan tindakan transfusi darah ya. Pemberian transfusi selama operasi ya, apakah selama operasi pasien diberikan transfusi atau belum? Ya, jangan sampai nanti tadi diinformasikan banyak perdarahan tapi tidak diinformasikan padahal sebelumnya di ruang operasi juga sudah diberikan transfusi. Itu juga harus diceritakan kronologisnya. Jadi harus ditulis sedetil mungkin di rekam medis pasien sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan perawat recovery room juga akan lebih tepat lagi ya. Jumlah dan jenis terapi cairan selama operasi itu juga harus diinformasikan ya. Jadi nanti akan mempertimbangkan produksi atau keluaran haluaran urinnya. Komplikasi selama pembedahan, contohnya mengalami hipotensi, hipotermi, ataupun hipertermi malignan itu juga harus diinformasikan. Ya, ini materi-materi yang bisa Ibu sampaikan di proses pembelajaran perioperatif. Supaya lebih paham, coba nanti kalian lihat di GCR ada bentuk penugasan yang akan menunjang kalian supaya lebih paham lagi bagaimana proses perioperatif di keperawatan medikal bedah. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Assalamualaikum.